siang bagi teman-teman maupun bapak atau ibu dosen yang sedang menonton video ini. Perkenalkan, dari kelompok 6 sebagai moderator yang beranggotakan saya sendiri, Jeffrey Christopher, Gita Marcella, Sitania, dan Putri Adeva. Kami sebagai kelompok 6 akan membahas tentang ketahanan pribadi warga negara. Subbab yang akan kami bahas adalah sebagai berikut. 1. Pengertian ketahanan nasional. 2. Sifat-sifat ketahanan nasional. 3. Ciri-ciri ketahanan nasional. 4. Asas ketahanan nasional di Indonesia. 5. Pengertian ketahanan pribadi. 6. Jenis-jenis ketahanan pribadi. 7. Cara membentuk ketahanan pribadi. 8. Membangun ketahanan melawan COVID yang termasuk dalam ketahanan pribadi. Dan 9. Kunci membangun ketahanan pribadi dalam menghadapi pandemi COVID-19. Pengertian ketahanan nasional. Ketahanan nasional merupakan kondisi dinamik suatu bangsa, berisi keulatan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan, baik yang datang dari luar maupun dari dalam, yang langsung maupun tidak langsung membahayakan integritas, identitas, kelangsungan hidup bangsa dan negara, serta perjuangan mengejar tujuan perjuangan nasionalnya. Sifat-sifat ketahanan nasional dibagi menjadi 4, yaitu 1. Secara mandiri, 2. Secara dinamis, 3. Secara wibawa, dan 4. Secara konsultasi dan kerjasama. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai ciri-ciri ketahanan nasional. Ciri-ciri ketahanan nasional yaitu 1. Sebagai prasyarat bagi negara berkembang. Ketahanan nasional merupakan persyaratan utama bagi negara yang maju dan mandiri dengan semangat tidak mengenal menyerah, yang akan memberikan dorongan dan rangsangan untuk berbuat dalam mengatasi tantangan, hambatan, dan gangguan yang timbul. Kedua, difokuskan untuk mempertahankan kelangsungan hidup dan mengembangkan kehidupan. Menuju mempertahankan kelangsungan hidup, bangsa Indonesia membangun dirinya tidak lepas dari pencapaian tujuan yang dicita-citakan. Ketiga, tidak hanya untuk pertahanan, tetapi juga untuk menghadapi dan mengatasi tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan, baik yang datang dari luar maupun dari dalam, baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang keempat, didasarkan pada metode Astagrata, seluruh aspek kehidupan nasional tercermin dalam sistematika Astagrata yang terdiri atas 3 aspek alamiah atau disebut juga dengan Trigatra, yang meliputi geografi, kekayaan alam, dan kependudukan, dan 5 aspek sosial atau disebut juga dengan Pancagatra, yang meliputi ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Selanjutnya ialah asas ketahanan nasional di Indonesia. Sebelum membahas lebih lanjut, perlu diketahui apa itu asas ketahanan nasional Indonesia. Asas ketahanan nasional Indonesia adalah kode etik yang didasarkan pada nilai-nilai hukum yang diatur dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan persepsi nasional. Asas ketahanan nasional di Indonesia itu sendiri terdiri dari 1. Asas kesejahteraan dan keamanan. Kesejahteraan dan keamanan merupakan kebutuhan dasar dan penting bagi manusia secara individu maupun kelompok dalam masyarakat, bangsa, dan negara. Karena kesejahteraan dan keamanan menjadi prinsip dalam sistem kehidupan nasional dan nilai intrinsiknya. Kedua, asas komprehensif integral terpadu atau komprehensif. Sistem kehidupan nasional mencakup semua aspek kehidupan bangsa secara keseluruhan dan sistematis dalam perwujudan persatuan dan kesatuan dari seluruh aspek harus seimbang, harmonis, dan selaras dengan kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, studi ketahanan nasional mencakup semua aspek kehidupan bangsa secara keseluruhan, menyeluruh, dan komprehensif terpadu atau integral. 3. Asas mawas ke dalam dan mawas keluar.
Sistem kehidupan nasional merupakan perpaduan antara aspek interaksi kehidupan nasional. Sistem kehidupan nasional juga berinteraksi dengan lingkungan eksternal, terutama dengan lingkungan di sekitarnya. Karena setiap proses interaksi pasti akan timbul berbagai efek, baik efek baik maupun efek buruk bagi kehidupan bangsa itu sendiri. Untuk itu, kita membutuhkan wawasan sikap dan introspektif keluar. Mawas ke dalam, yang dimaksud dengan mawas ke dalam ialah suatu sikap waspada atau berhati-hati dengan situasi negara yang tidak diinginkan dalam sebuah bangsa dan negara. Mawas keluar berarti waspada atau berhati-hati dengan dampak negatif yang ditimbulkan oleh interaksi yang berasal dari lingkungan strategis luar negeri. Introspektif luar bertujuan untuk mengantisipasi dan berpartisipasi dalam menghadapi dampak negatif dari lingkungan strategis luar negeri. 4. Asas kekeluargaan. Asas kekeluargaan mengandung keadilan, kebijaksanaan, persatuan, kerjasama, toleransi, dan tanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Pengertian ketahanan pribadi. Ketahanan pribadi adalah kondisi dinamis atau penampilan seseorang yang memiliki keuletan, ketangguhan, dan kemampuan dalam mengembangkan kekuatan diri menghadapi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan yang datang dari dalam dan luar dirinya yang membahayakan integritas, identitas, dan eksistensi dirinya untuk mencapai tujuan dan cita-cita sesuai visi pribadi yang dimiliki. Jenis-jenis ketahanan pribadi. Yang pertama, ketahanan pribadi sebagai manusia yang jati dirinya dilandasi oleh agama. Dengan pengantar agama ini, manusia akan menemukan kebenaran dalam dirinya, menyadari potensinya, dan siap menghadapi tantangan dalam hidupnya. Kedua, ketahanan pribadi sebagai warga negara Indonesia yang jati dirinya dilandasi oleh Pancasila. Dengan nilai-nilai Pancasila ini, warga negara akan teguh mencintai negerinya dan senantiasa menanamkan nilai-nilai Pancasila dan terus berusaha untuk menjaga negara. Cara membentuk ketahanan pribadi ialah 1. Pendidikan, pengajaran, pelatihan. 2. Menghargai. 3. Mengelola waktu dengan selalu berpikir positif. 4. Selalu berkontribusi memberikan manfaat kepada lingkungan sekitar. 5. Mengetahui kelemahan dan kelebihan diri. Dan yang keenam, disiplin. Membangun ketahanan melawan COVID. Ketahanan pribadi. Virus corona atau Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau SARS-CoV-2 adalah virus yang menyerang sistem pernafasan. Penyakit karena infeksi virus ini disebut COVID-19. Virus corona bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernafasan, infeksi paru-paru yang berat, hingga kematian. SARS-CoV-2 bukan hanya virus yang menyerang pada tubuh, terutama sistem pernafasan kita, melainkan juga pada keseluruhan sendi-sendi masyarakat. Penularan yang sangat cepat dan sulit terdeteksi menyebabkan volume penderita meningkat. Rumah-rumah sakit dan pusat-pusat kesehatan masyarakat dengan cepat terisi melampaui upaya pemerintah dan masyarakat melakukan penambahan kapasitas sistem perawatan kesehatan. Mereka yang tidak mendapatkan pelayanan medis yang memadai, apalagi kelompok rentan, dengan sendirinya berada di bawah bayang-bayang risiko kesehatan yang tinggi. Tidak ada cara lain untuk meredam ancaman kesehatan yang ada, selain dengan menerapkan kedisiplinan untuk penjarakan fisik, pembatasan mobilitas sosial, pemakaian masker, kebiasaan mencuci tangan, pembatasan aktivitas, serta penguatan sistem kekebalan tubuh. Namun, ini ternyata tidak mencukupi. COVID-19 menciptakan dampak-dampak ekonomi, psikologis, sosiologi yang membutuhkan penanganan yang berbeda. Ketahanan diri menghadapi COVID-19 membutuhkan pula kedisiplinan dan kecermatan di berbagai bidang yang lain. Ketahanan di berbagai lini ini secara epidemiologis dapat membantu mengatasi penyebaran virus. Ketahanan pribadi merupakan benteng yang pertama dan utama terhadap COVID-19 adalah individu.
Inti dari ketahanan pribadi terhadap COVID-19 adalah kemampuan individu untuk mengurangi resiko keterpaparan dan mengatasi dampak ikutan yang menyertai pandemi COVID-19. Selanjutnya ialah kunci membangun ketahanan pribadi dalam menghadapi pandemi COVID-19. Dalam menghadapi pandemi COVID-19, perlunya membangun ketahanan pribadi yaitu 1. Wawasan dan jaring pengaman kesehatan. Wawasan dan jaring pengaman kesehatan dilakukan dengan cara pahami benar-benar COVID-19, yaitu berupa dampak, penularan, pencegahannya, serta kebijakan pemerintah terkait hal tersebut. Dapatkan dari sumber-sumber yang valid dan jelas. Dapatkan kontak dengan Satgas COVID-19 di kampungmu bila ada, dan atau kontak sarana-sarana kesehatan terdekat. 2. Bangun kebiasaan pribadi yang sehat. Dilakukan dengan cara rajin mencuci tangan, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, menggunakan masker, bersih diri bila memasuki rumah. Jika harus keluar rumah, rencanakan dan persiapkan perjalanan agar efektif. Terakhir, kebiasaan keluar dan masuk rumah yang benar. 3. Menjaga dan meningkatkan kekebalan tubuh. Istirahat yang mencukupi. 1. Makan yang sehat dan bergizi. 2. Berjemur pada jam 9-10 pagi. 3. Vitamin dan suplemen kesehatan bila perlu. 4. Olahraga secara teratur. Yang keempat, menjaga kesehatan psikis, selalu berpikir positif. 1. Beristirahat dari atau batasi akses media sosial dan sumber berita COVID-19. Kedua, dapatkan sumber-sumber informasi yang bisa dipercaya. Ketiga, membangun komunikasi dengan keluarga, sahabat, dan orang-orang yang kita cintai. Keempat, lakukan kegiatan pengalih perhatian atau hobi di rumah. 5. Bagi Anda yang bekerja dari rumah, temukan keseimbangan bagi kerja yang produktif dan efektif, keluarga, dan aktivitas pribadi. 6. Temukan pola rutinitas baru dengan bekerja dari rumah. 7. Rencanakan pemasukan dan pengeluaran dengan baik sehingga aman secara finansial. 5. Pengelolaan keuangan pribadi. Yang pertama, siapkan mental untuk menerima keadaan dan membangun gaya hidup hemat. Yang kedua, rencanakan pengeluaran Anda untuk masa krisis 4 bulan ke depan sehemat mungkin dan berdisiplinlah dengan itu. Yang ketiga, periksa anggaran pribadi, hapus pengeluaran yang tidak penting, dan dialihkan untuk mencukupi kebutuhan di masa darurat. Yang keempat, prioritaskan hanya kebutuhan dasar seperti pangan, kesehatan, dan utilitas air, listrik, telepon, dan internet. 6. Keamanan logistik pribadi. Yang pertama, pahami tingkat kebutuhan logistik pribadi. Yang kedua, rencanakan kebutuhan logistik pribadi untuk 1 bulan ke depan. Yang ketiga, lakukan pengadaan logistik secara bertahap agar tidak terjadi rush di pusat perbelanjaan atau toko. Sekian dari kami kelompok 6 yang membahas tentang ketahanan pribadi negara. Sebelumnya kami mohon maaf jika ada tutur kata maupun bahasa yang tidak berkenan bagi para pendengar, juga Bapak atau Ibu dosen, dan juga teman-teman kami. Kami ucapkan terima kasih. Semoga video ini dapat menjadi manfaat bagi kita semua untuk menambah ilmu maupun memperluas wawasan kita untuk kedepannya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih.